Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di sesi dasar-dasar Public Relation Writing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran Public Relation Writing, keahlian menulis bukan bakat, kemudian produk-produk tulisan, proses dasar menulis, dan evaluasi atau editing dan rewriting. Definisi dan peran Public Relation Writing. Public Relation Writing adalah aktivitas menulis atau membuat produk-produk tulisan yang didesain untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat mempengaruhi citra organisasi, institusi, atau perusahaan. Karena itu, Public Relation Writing tujuannya adalah menginformasi dan mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku publik. Keahlian menulis bukan bakat. Menulis adalah kebiasaan, artinya harus sering dilakukan. Menulis memerlukan perpaduan antara belajar menulis dengan belajar tentang menulis. Menulis bisa dipelajari dan harus dicoba agar menjadi kebiasaan, bukan bakat alam. Menulis adalah pekerjaan yang memerlukan perpaduan pikiran, perasaan, dan tangan. Pikiran artinya wawasan pengetahuan yang luas. Dengan wawasan yang luas, maka materi tulisan kita akan lebih mendalam dan bervariasi. Produk-produk tulisan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, audiovisual maupun internet tidak dapat menggantikan peranan penting menulis. Tulisan menjadi dasar bagi produk pesan di media lain, seperti radio atau audiovisual. Karya-karya tulisan atau produk-produk tulisan yang berfungsi sebagai media komunikasi public relation meliputi: pertama, citra latar. Kemudian ada iklan perusahaan, kemudian ada model majalah dinding, kemudian ada model newsletter, kemudian ada artikel dan editorial, ada juga dalam bentuk publikasi ringan, dan yang terakhir misalnya dalam bentuk profil perusahaan atau company profile. Proses dasar menulis. Secara umum, proses penulisan terdiri dari tahap berikut. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tahap awal yang menentukan proses penulisan lebih lanjut. Tahap dalam perencanaan mencakup merumuskan maksud dan tujuan menulis, kemudian tulisan untuk mata atau untuk telinga. Kemudian tulisan harus didasarkan oleh pokok pikiran atau tema sentral. Selanjutnya menganalisis khalayak atau yang menjadi sasaran pesan. Kemudian menetapkan media. Penulisan, organizing and composing. Tahap penulisan merupakan implementasi hal-hal yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada tahap ini, misalnya terlalu bertele-tele, memasukkan materi-materi yang tidak relevan dengan tema sentral, tumpang tindihnya informasi dan gagasan terlalu sedikit. Penulisan, organizing and composing. Cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut adalah: pertama, biasakan membuat draft. Kemudian, tulisan sederhana, jelas, dan mengarah. Mengelola bentuk dan teknik penyajian pesan. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi, editing, dan rewriting. Tahap ini adalah tahap untuk melakukan cek terhadap hasil tulisan Anda. Mungkin ada kata-kata yang perlu diganti dengan kata-kata yang lebih manis dan menarik. Oke, demikian sekilas tentang dasar-dasar Public Relation Writing. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.